Hanya itu ada di syarat-syarat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Syarat ini kalau untuk revisi Permendikbud 6 itu baru pada syarat untuk menjadi kepala sekolah, sedangkan pengawas sekolah itu masih mengacu karena dia adalah Jafung yang untuk mengubah dan lain sebagainya itu ada kaitannya dengan Permen-Pan RB, maka masih seperti itu. Tapi penyiapannya untuk menjadi pengawas sekolah itu melalui program pendidikan guru penggerak. Itu tadi cuplikan sedikit terkait dengan berita hilangnya diklat KS dan PS. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe silakan klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain agar mendapatkan informasi, mendapatkan notifikasi pada video-video berikutnya. Bapak-Ibu sekalian, kita akan coba dengarkan lagi terkait dengan sedikit agak panjang tentang penjelasan dari Prof. Nunu rencana perubahan dari rekrutmen kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Terkait dengan diklat calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi begini, untuk tahun 2021 ini, semua pelatihan calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah masih menggunakan pola yang lama. Seluruh daerah yang menganggarkan APBD-nya untuk diklat Cakep dan Cawas itu diselesaikan tahun ini. Dan lulusannya masih bisa diangkat kapanpun, sampai pokoknya masih bisa diangkat. Tahun 2022, seluruh pelatihan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui program guru penggerak. Jadi KSPS itu tidak lagi diklat calon KSPS, tetapi melalui PGP. Nah, siapa ownership-nya atau koordinatornya untuk melakukan diklat PGP, baik untuk calon KS dan PS, itu ada tetap di LP2KS. Jadi tusi menyiapkan kepala sekolah dan pengawas sekolah itu tetap sama dan leading sektornya masih di LP2KS. Itu ya, jadi itu informasi terbarunya. Saat ini revisi Permendikbud 6 tahun 2028 sudah dilakukan, sudah harmonisasi dan sudah tinggal paraf. Jadi ada beberapa perubahan yang cukup esensial terkait dengan revisi Permendikbud 6 itu. Perubahannya itu ada di mana? Itu antara lain perubahannya itu ada di syarat-syarat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Syarat ini kalau untuk revisi Permendikbud 6 itu baru pada syarat untuk menjadi kepala sekolah, sedangkan pengawas sekolah itu masih mengacu karena dia adalah Jafung yang untuk mengubah dan lain sebagainya itu ada kaitannya dengan Permen-Pan RB, maka masih seperti itu. Tapi penyiapannya untuk menjadi pengawas sekolah itu melalui program pendidikan guru penggerak. Itu tadi cuplikan, sebenarnya panjang waktunya, cuman inilah yang paling krusial yang perlu menjadi perlu dicermati oleh teman-teman para guru, para kepala sekolah, para pengawas sekolah. Kira-kira seperti itu bayangannya. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, bagaimana pandangan Bapak Ibu? Ada yang mengatakan setuju, kalau setuju apa alasannya, ya kan? Kalau tidak setuju, kenapa alasannya? Gitu. Walaupun ini kan kita tahu bahwa jangankan dengan adanya persyaratan yang mungkin sedikit agak berat, gitu ya. Ada beberapa daerah yang dia persyaratan yang yang tidak berat saja sudah banyak yang sudah tidak mau jadi kepala sekolah. Ya, apalagi kalau yang berat seperti itu kalau yang di wilayah yang memang kepala sekolah sudah tidak berminat gitu. Tapi memang ada juga sih di wilayah yang lain itu animo untuk jadi kepala sekolah itu luar biasa, bahkan berebut ya. Nah, itu kita tidak tahu kenapa jadi berebut dan kenapa tidak tahu tidak tahu juga karena tidak berminat jadi kepala sekolah. Ini ya di satu daerah, di sisi lain selalu ada yang berebut, ada yang tidak, dan ada yang berminat dan ada yang tidak. Tentunya itu semua punya alasan tersendiri ya.
yang sering terjadi ya, alasan yang menjadikan berat dan mungkin ini juga menjadikan harus menjadi perhatian bagi para pemegang kebijakan ya. Contohnya yang paling sering itu adanya intervensi ya, intervensi politik yang membawa calon kepala sekolah ini tidak secara profesional, tapi ya karena ada politik tadi. Nah ini yang menjadi agak sulit ya, sulit, dan itu karena memang sulit ya. Kalau beritanya itu memang luar biasa, katanya ini, katanya itulah, di bawah inilah, di bawah itulah ada gunung dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang memang sering terdengar untuk menduduki jabatan sekolah itu harus membawa sesuatu gitu. Apakah itu membawa duren, mungkin ada yang 1 karung, 2 karung, atau mungkin 1 duren atau 2 duren atau 3 duren ya. Itu salah satunya yang menjadi kurang menariknya menjadi kepala sekolah itu. Yang berikutnya ada lagi yang sering muncul itu adalah karena tunjangannya terlalu kecil ya. Karena apa? Selisih antara guru dan kepala sekolah baru saja tadi kita lihat di komentar itu selisihnya hanya 140.000. Sementara tugasnya beratnya sangat luar biasa dibandingkan dengan guru. Nah ini sehingga menjadi males ya, nggak tertarik untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Ini salah satu yang sering menjadi kendala atau tidak tertariknya menjadi seorang kepala sekolah. Kemudian yang terakhir yang sering menjadikan orang nggak berminat sama sekali adalah karena ada intervensi oknum-oknum tertentu yang datang ke sekolah yang di situ bukan untuk mendukung majunya sekolah ya, justru mencari-cari kesalahannya kepala sekolah. Nah ini yang sering terjadi gitu ya. Dan ujung-ujungnya ya damai ya. Nah damai inilah selalu nanti ujung-ujungnya memang minta damai ya. Istilahnya ini membuat kepala sekolah itu hampir malas untuk memajukan itu ya, nggak ada gunanya juga gitu. Karena sering tertumbur dengan oknum-oknum yang seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya ya udahlah, yang penting jalan saja. Udah mau apa, buktinya ya tidak ada perhatian dari sana sini, enggak, ya udah yang penting selamat saja lah. Kira-kira seperti itu. Nah ini sering terjadi di mana-mana. Mungkin ini dari pihak aparat ataupun mungkin dari kepala daerah harus bisa membantu ya supaya kepala sekolah ini bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena perlu diingat bahwa pendidikan ini adalah yang akan membawa negara Indonesia ini akan maju ke depan adalah ya di pendidikan ini. Jadi mestinya pendidikan ini benar-benar diwengku yang sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi intervensi-intervensi yang justru membuat pendidikan atau kualitas pendidikan di sekolah itu menjadi kurang baik. Itu mungkin yang harus menjadi perhatian ya. Mungkin itu barangkali bagi teman-teman, mungkin sekali lagi kira-kira setujukah dengan rencana, namanya rencana ya belum tentu terjadi, tapi sepertinya sudah mintip-mintip muntuk-muntuk hampir terjadi. Sudah hampir terjadi. Mungkin itu barangkali, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.